Bapak Ibu. Kenapa sih bayi di atas 6 bulan butuh MPASI? Barangkali ini udah klasik, Anda sudah tahu, terutama teman-teman nakes dan adik-adik mahasiswa. Karena kita tahu bahwa cadangan zat besi pada usia 6 bulan itu bayi udah betul-betul udah nol. Dan ASI saja tidak cukup. Begitu pula dengan kebutuhan kalori bayi yang selalu meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi makanan pendamping ASI yang seperti apa? Nah, ini loh ya yang saya beritahu sama Anda. Tolong baca pelan-pelan. Nah, menurut UNICEF, sekali lagi UNICEF dan WHO, kita membutuhkan keragaman MPASI. Minimal 4 dari 7 kelompok makanan dalam sehari. Saya tahu di situ nomor 3 ada tulisan susu, keju, dan yogurt. Anda tahu kenapa? Karena ini adalah rekomendasi yang berlaku di seluruh negara, termasuk wong bule, londo. Lah, tetapi kan kita orang Indonesia ya sayang. Orang Indonesia kan 4 dari 7 kelompok itu kan bisa kita pilih apa yang logis ada di Indonesia. Betul apa enggak? Ya, logis di Indonesia misalnya kita punya beras dan umbi. Betul apa enggak? Ya, kita punya santan. Betul apa enggak? Ya, bukan berarti lalu semua yang ada di negara orang lalu kemudian kita caplok mentah-mentah. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Betul nggak sih anak saya MPASI-nya salah? Yuk kita cek referensinya. Kita lihat buku KIA. Apakah bahan baku MPASI Anda itu secara lokal tersedia? Orang tuanya juga ikut makan. Nggak perlu beli di minimarket, apalagi marketplace, itu istilah toko online. Ya, dan anaknya mau makan nggak? Ya, so dengerin baik-baik deh. Saya itu pernah punya ada seorang ibu ya, itu tinggalnya di Wamena. Wamena itu Papua sebelah sono ya. Sampai ibunya kepo setengah mati. Harus beli itu loh, keju lucu-lucu sih kecil-kecil kotak yang gambarnya ada gambar sapinya. Sampai saya bilang gini, orang Wamena tuh sakjane mangan apa toh? Kenapa harus ribut cari keju? Lalu pertanyaan saya, itu esensi atau aksesori? Ya, dan tolong diingat Dokter Tan jangan dibenturkan di luar sana ya. Ya, sampai ada orang mengatakan Dokter Tan alirannya sesat. Masa anak nggak boleh makan keju? Loh, aku nggak boleh, nggak ngomong nggak boleh loh ya. Kalau Anda tinggalnya di London, Anda tinggalnya di Perancis, ya silahkan karepmu. Lah bayangan kalau Anda itu ibu-ibu di Sintang, ya, lagi banjir pula, tinggal di Wamena, Anda tinggal di pedalaman Poso, golek-golek keju, itu pinter apa enggak? Ya, apalagi lemaknya pakai extra virgin olive oil, unsalted butter. Halah, lowong lengok lenti WA ning kampung koyo. Ya, kedua Anda bisa bikin santan, betul nggak? Nggak ada anak yang nggak doyan santan di Indonesia. Dan perut orang Melayu itu sudah disetel sama Gusti Allah. Itu sama santan oke, ya kan? Nah, santan bisa dibikin macam-macam. Ya, lalu nanya, Dok, kalau meres santan airnya berapa cc? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, tahu nggak kenapa mantu Anda, ya anak-anakmu yang kinyis-kinyis baru jadi the new mom, itu jadi ribet. Barangkali ini salah Anda juga. Ya, ketika anak ini masih kuliah, ketika masih kinyis-kinyis belum menikah, anak kamu ini tidak diajarkan, tidak diwariskan keterampilan hidup. Sehingga ketika dia jadi seorang ibu, dia nanya sama ke saya, kalau meres santan airnya berapa cc? Itu sedih loh. Ya, itu sedihnya bukan main. Dan kita tinggal di Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya lalu kemudian anak ini nanya, Bu dokter gimana kalau santan kemasan? Kata dokter sebelah boleh pakai santan kemasan. Sebab dokter sebelahnya juga pakai santan kemasan. Saya cuma pengen kasih tahu, apa bedanya santan kemasan dengan apa yang Anda perah sendiri? Ada yang bisa saya kasih tahu? Ada yang kasih tahu saya? Yuk,